Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teknologi jaringan berbasis luas dengan kompetensi dasar mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan memperbaiki jaringan nirkabel. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu peserta didik dapat mendiagnosis permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian peserta didik dapat melakukan perbaikan permasalahan pada jaringan nirkabel. Pada materi pertama, mendiagnosis permasalahan jaringan nirkabel. Pada langkah mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan berbasis luas atau wireless merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrasi jaringan atau teknisi jaringan. Pada pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tegangan listrik. Yang kedua, mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Dan yang ketiga adalah perangkat software. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan itu tidak stabil, sering terjadi naik dan turun atau mati mendadak dari sumber PLN. Ya, jadi alangkah baiknya ketika menggunakan perangkat jaringan komputer itu ditambahkan alat seperti stabilizer dan UPS. Kemudian faktor yang kedua yaitu mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Mati atau tidak berfungsinya komponen pendukung perangkat wireless disebabkan oleh gangguan alam seperti petir. Solusi dari faktor ini adalah membuat penangkal petir ya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu permasalahan pada perangkat software. Gangguan dapat terjadi dari sisi software yang ada di server atau PC client. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh tidak jalannya aplikasi pada wireless seperti konflik IP address, kemudian tidak jalannya proses proxy server yang ada pada server, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada software ini biasanya dilakukan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama pemeriksaan kartu jaringan, kemudian pemeriksaan kabel yang sudah terpasang, selanjutnya pemeriksaan apakah kerusakan terletak pada switch atau hub pada sebuah jaringan. Mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu jaringan lambat. Ketika menggunakan internet tiba-tiba koneksi menjadi lambat. Hal ini bisa terjadi karena jumlah pengguna pada waktu yang sama itu jumlahnya sangat banyak ya. Jadi untuk menangkal hal tersebut kita dapat membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user dengan menggunakan bandwidth management. Permasalahan yang kedua yaitu lupa password. Ketika menggunakan wireless ada kalanya kita lupa untuk memasukkan password atau salah password. Jika hal ini terjadi maka tidak perlu panik dan tidak perlu memanggil teknisi ESP langganan Anda, karena kita dapat mereset modem atau mereset access point ke pengaturan semula sehingga kita dapat mengatur password baru. Nomor 3, lupa mengatur IP address. IP address merupakan suatu alamat pada komputer agar komputer dapat terhubung satu sama lain. IP address terbagi
atas DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, dan static. Jika kita menggunakan jaringan internet, maka ada baiknya kita menggunakan DHCP agar IP address yang kita terima tidak terjadi tabrakan atau collision dengan komputer lain. Permasalahan yang keempat, sinyal lemah. Sinyal lemah merupakan hal yang paling tidak diharapkan. Hal ini terjadi akibat banyak faktor, diantaranya banyaknya jumlah pengguna. Hal ini menjadi kendala bagi para pengguna jaringan terbuka karena dengan ramainya pengguna maka akan membuat jaringan dan sinyal menjadi lemah. Kemudian permasalahan yang kelima yaitu wireless network adapter terdisable atau non-aktif. Pernahkah Anda melihat tanda silang pada logo jaringan laptop Anda padahal Anda berada pada lokasi yang memiliki akses ke internet? Hal ini terjadi karena Anda mendisable wireless network adapter secara sengaja maupun tidak sengaja pada laptop Anda. Jadi untuk mengatasi hal ini, silakan aktifkan kembali dengan cara klik kanan dan enable. Permasalahan yang keenam yaitu lupa membayar tagihan bulanan. Poin terakhir ini merupakan masalah klasik yang sering terjadi pada akhir bulan. Walaupun ini bukan masalah teknis, tapi kalau hal ini terjadi akan membuat kita tidak dapat terkoneksi ke internet dalam waktu yang tidak dapat diketahui. Jadi jangan lupa membayar tagihan bulanan ya. Nah, pada materi ini yaitu bagaimana cara memperbaiki permasalahan-permasalahan pada jaringan nirkabel. Untuk yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan ada 3 jenis, yaitu kabel serat optik, kemudian ada kabel UTP dan kabel koaksial. Dan masing-masing kabel ini memiliki konektor yang beda-beda ya. Permasalahan untuk yang nomor 2 yaitu gangguan atau kerusakan pada switch. Hub atau switch merupakan terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan. Jika switch atau hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation. Kerusakan pada switch dapat dilihat pada lampu indikator power atau lampu indikator masing-masing workstation. Apabila lampu indikator switch mati, kemungkinan besar hub tersebut rusak. Kemudian jika ada lampu indikator workstation yang tidak menyala, itu berarti ada kabel yang bermasalah pada workstation tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu tidak bisa sharing data. Hal ini sering terjadi dikarenakan sharing pada komputer masih disable. Jadi kita mengaktifkan terlebih dahulu, dan biasanya karena IP kita yang kita gunakan salah satu atau sama dengan komputer yang lain. Kemudian komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Hal ini sering terjadi dikarenakan alamat yang digunakan pada IP address itu kosong. Caranya adalah mengecek apakah komputer kita bisa terkoneksi dengan komputer lain, yaitu dengan ketik ping kemudian run pada command prompt, kemudian ketik ping spasi alamat IP yang ingin kita cek. Jika hasilnya reply from, berarti kita sudah terkoneksi dengan baik, dan jika muncul request timeout, maka komputer kita tidak bisa terkoneksi dengan komputer lain.
Permasalahan yang ketiga, tidak muncul local area connection. Hal ini kemungkinan besar kita lupa untuk menginstal driver network adapter. Jadi yang harus kita lakukan adalah menginstal driver network adapter terlebih dahulu. Biasanya kalau kita sudah menginstal driver akan muncul muncul icon local area connection. Permasalahan yang selanjutnya yaitu lambatnya jaringan dan bagaimana memperbaiki performanya. Dalam suatu instruktur jaringan yang sangat besar, suatu jaringan yang efisien adalah suatu keharusan. Jika desain infrastruktur jaringan kita tidak efisien, maka aplikasi atau akses ke resource jaringan pun menjadi sangat tidak efisien dan terasa sangat lambat. Performa jaringan yang lambat ini biasanya disebabkan oleh congestion jaringan atau banjir paket pada jaringan, di mana trafik data melebihi dari kapasitas bandwidth yang ada sekarang. Ya, pada permasalahan ini bisa diatasi dengan cara menggunakan manajemen bandwidth. Terima kasih.